Hai semua, kembali dengan saya Maya Apriliana Pertiwi. Di video kali ini kita akan membahas tentang teguran KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia terhadap salah satu stasiun televisi yang menyiarkan jurnalistik tidak sesuai dengan standarisasi atau pedoman dari KPI. KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPIP dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID yang bekerja di wilayah setingkat provinsi. Wewenang dan ruang lingkup dari KPI penyiaran adalah lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas. Kita akan masuk ke pembahasan. Berita di salah satu stasiun televisi menampilkan berita yang tidak sesuai dengan pedoman dari KPI. Mari kita simak video berikut. Pemirsa, gara-gara cinta ditolak, seorang gadis cantik di Sawah Besar, Jakarta Pusat menjadi korban kebiadaban temannya sendiri. Ia dicekik dan diperkosa hingga tak bernyawa. Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Cinta ditolak, gadis belia tewas tergeletak. AW 20 tahun, gadis belia berparas cantik ini tewas di kamar indekosnya di bilangan Sawah Besar, Jakarta Pusat. AW ditemukan oleh sang kakak tergeletak di atas kasur dengan kondisi setengah telanjang. Di tubuh AW terdapat luka bekas cekikan dan ditemukan bercak sperma di lokasi kejadian. Saya ke sana kan ada ibu-ibu. Saya tanya, lihat adik saya keluar nggak? Ibu-ibu itu bilang nggak lihat. Ya udah, saya masuk lagi, ada lagi ibu-ibu lagi. Saya tanya lagi, Bu, ada adik saya nggak ya? Kata saya gitu. Nggak tahu, mungkin ada, kata dia gitu. Kita bisa lihat dari berita yang ditampilkan bahwa anggota keluarga korban, kakak korban ya, wajahnya ditampilkan secara jelas dan juga identitasnya ditampilkan, nama dan juga wajahnya. Opini dan pendapat saya pribadi tentang pemberitaan jurnalistik ini, pastinya stasiun televisi ini tidak memiliki dan tidak menjalankan etika jurnalistik media, penyiaran dan prinsip pada pasal 40 SPS dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalistik. Dalam jurnalistik terdapat jenis hard news di mana berita teraktual, lugas, singkat, langsung ke pokok permasalahan yang segera dipublikasikan atau harus secepatnya ketahui halayak dengan topik politik, ekonomi, keamanan, kriminalitas, dan kasus serius lainnya. Namun bukan berarti tidak adanya filterisasi atau tidak sesuai dengan pedoman dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Dari KPI, penyiaran ini tidak memperdulikan privasi keluarga korban yang ditinggalkan. Sebagai jurnalistik kita harus tetap menghormati privasi dari keluarga korban karena kita juga tidak ingin menambah tekanan moral atau mental yang diketahui oleh halayak setelah berita ini disiarkan. Jadi kita harus mengikuti standar penyiaran dari KPI sesuai dengan pedoman yang ada. Sehingga dalam menampilkan berita kita tetap menjaga privasi atau kerahasiaan dari keluarga korban dan identitas keluarga korban. Topik yang tadi sudah kita bahas, di sini ada saran yang harus dimiliki oleh seorang jurnalistik di Indonesia, khususnya untuk menjaga perkembangan jurnalistik di Indonesia.
Berikut ini ada saran untuk jurnalistik Indonesia. Sebagai seorang penikmat jurnalistik yang disiarkan, saya ingin mendapatkan berita yang baik, bagus, membangun, mendidik, dan sangat informatif. Sesuai dengan prinsip, pedoman, dan etika dalam jurnalistik. Berikut ini ada 10 saran untuk membangun jurnalistik yang hebat di Indonesia. Yang pertama, memiliki prinsip jurnalistik. Yang kedua, independen. Ketiga, memberikan informasi yang sifatnya mengedukasi kepada masyarakat. Yang keempat adalah loyalitas kepada masyarakat Indonesia. Kelima, menuliskan pemberitaan yang akurat, benar, dan dapat dipercaya. Keenam, tidak mengutamakan keviralan. Yang ketujuh, tidak menerima suap. 8. Tidak menyudutkan satu pihak. 9. Tidak memberitakan secara berlebihan, khususnya berita tidak mendidik. 10. Memberitakan hal yang informatif dan tidak bertele-tele. Itu aja dari saya. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu untuk kita semua.